Ada 10 artis nih gue maunya Manji soalnya gue ngefans sama dia. Lah kalau gue, lo ngefans sama siapa? Sama A. Gak gue taruh di situ justru. Justru yang lain ya. Tugas aku apa? Terus gue jawab apa? Lu pakai otak lu kira-kira aja tugas lo apa? Kata gitu. Sebenarnya cita-cita kita satu, naik kelasin dangdut. Gue para wali Lebak Bulus. The only way untuk menyelamatkan Indonesia adalah dengan menyelamatkan generasi baru ini. Ya. Iya, sekarang mereka dengernya apa? TikTok, mereka dengernya koplo, mereka dengernya A, B, C. Ya lo harus bisa bicara bahasa mereka. Pengen gue kadang dolo. Itu ada tulisannya. Gitu yang, karena versi laki ganteng, terganteng di Indonesia. Menurut lo? Mbak Mel, kalau besok mati nih. Nah yang kayak gitu kan kesel banget gue ya. Mau diinget jadi apa sih? Apa arti kesuksesan menurut Melanie Subono? Mel, gitu kita udah lama banget gak ngobrol-ngobrol ya? Asli. Makanya gue datang. Kenapa sih? Kenapa kita jarang ngobrol? Karena gue emang orangnya gak pengen ngobrol. Nih aja gue mikir. Mana gue pernah datang ke podcast orang 2 kali, 3 kali, ketiga kali nih. Gue juga tahu ketemu truk semen mah gak jadi tadi itu. Truk semen? Waduh tuh di putaran depan. Macet ya jadinya. Jalan, iya. Sorry ya, akhirnya jadi datang ke sini. Kan tapi kita jadi ngobrol. Ya, betul. Walaupun ngobrolnya juga ada kamera nih. Kan di luar kamera juga banyak. Iya. Nah, ini pertanyaan paling penting nih. Betul. Apa arti kesuksesan menurut Melanie Subono? Berguna. Berguna. Gue sukses pada saat gue bisa berguna buat orang. Gue lupa tepatnya berapa tahun lalu. Gue mungkin pada saat lo lihat tuh lirik-lirik gue mulai bener-bener tentang kritik sosial, perubahan, rumah harapan bener-bener gue kencengin segala macam. Itu gara-gara ada wartawan nanya. Itu wartawan gue apalin bukan nyampe sekarang. Itu wartawan ada yang nanya, pas gue sakit kesekian kalinya waktu itu, ada wartawan datang nyamperin terus nanya. Kalimatnya actually kayak begini ya, pengen gue gambar. Mbak Mel, kalau besok mati nih. Nah yang kayak gitu kan kesel banget gue ya. Mau diinget jadi apa sih? Nah gue orang yang biasanya apa-apa tuh gampang jawab. Ya. Di menit itu gue, anjir iya ya. Gue mau diinget jadi apa ya? Gue sempat ngomong sama orangnya, Mbak, kasih saya waktu. Besok kita ngobrol one on one yuk. Wawancara one on one. Tapi biarin gue nemuin jawaban karena lo mempertanyakan sesuatu yang gue nggak tahu jawabannya. Karena buat gue itu tidak pernah, wah gue harus bermusik yang komersil harus, dapat award ini. Gue kan tidak pernah mengejar itu dari dulu kan gitu. Gue mikir malam itu gue berpikir, besoknya gue udah dapat jawabannya. Berguna. Oke. Gue mau berguna. Tapi lu sebel sama pertanyaan itu? Sebel karena dia menyadar, bukan sebel ya. Itu maksudnya bukan sebel, kesel kan? Bukan, kayak gue sebel sama gue sendiri. Gue ngebacot apa-apa segala macam sana sini, tapi gue nggak punya jawaban buat pertanyaan sesimpel itu. Lo mau diingat sebagai apa? Oke. Jadi sejak hari itu memang semua tulisan gue, postingan gue, lirik gue atau apapun, atau sekedar ngobrol kayak begini, harus minimal nyentuh hidup satu orang. Harus ada gunanya yang keluar dari mulut gue. Situ gue kencengin Rumah Harapan, gue kencengin lagu yang memang ya karena it's a good gitu. question. Iya, dan gue kesel, anjir gue gak pernah mikir ya. Itu gue bahkan untuk karya gitu kan kayak lo mau dilihat sebagai musisi yang seperti apa sih gitu kan. Jadi pokoknya kesuksesan menurut lo adalah berguna. Berguna. Dan sejak itu kan memang gue mengalami award kecil gue di mana gue manggung bisa disamperin orang yang naik sepeda 9 jam nyampe sana udah kelar juga show-nya. Terus gue tanya Anjir lu ngapain kayak orang bener nyamperin. Ternyata dia cuma bilang, iya mbak, gue bahkan lupa yang diceritain. Jadi mbak pernah bikin gerakan apa dan sejak itu tuh keadaan di desa di kampung saya peraturannya berubah. Ayah saya dapat tanahnya balik gini-gini apa segala macam. Sejak gue meniatkan itu, gue dapat award kecil gue itu setiap hari and it feels good. Jadi menurut gue sukses karena minimal bisa berguna. Sekecil atau segede apapun ya, berguna nggak ada gede kecil menurut gue. Ya, bahkan untuk satu orang pun itu sukses ya. Yes. Buat gue ya. Ya. Itulah kenapa makanya lo banyak bicara tentang banyak isu lah. Ya. Oke. Tapi emang sebenarnya Melanie itu lo nge-describe diri lo sendiri tuh sebagai apa? Siapa Melanie Subono? Gue seniman. Seniman. Manusia seniman. Manusia dan seniman. Luas tapi
Tapi sempit tapi luas gitu. Iya, sempit tapi luas ya. Manusia dan seniman. Oke, kita bicara seniman dulu. Ya. Karena itu bisa lebih sempit. Seniman yang gimana? Gini, kalau lo seniman sesuai kamus, orang yang Melakukan kegiatan seni, berkarya atau apapun itu, bukan di negara kita pada saat lo nyari seniman Indonesia, lo di Google keluarnya semua yang klarifikasi A, B nyari keributan, bikin ini klarifikasi, yang keluar kan semuanya itu acara TV-nya lo klarifikasi. Iya, gue belum pernah coba loh. Try it. Gitu. Seniman Indonesia. Lo cari, terus habis itu lo cari karyanya apa sih, gue nge-wiki, nggak ada ya emang dia dikenal karena, nah menurut gue tuh bukan seniman, tapi sementara menurut gue orang-orang yang ngamen dia di jalanan, dia bisa bikin lagu sendiri. Itu seniman. Oke. Nah, itu tidak harus pada musik doang. Ya tulisan, ya sekarang gue bekerja dengan wastra, gue bekerja dengan banyak hal. Itu gue berkarya. Aktivisme gue pun gue masukkan ke situ. Pesan-pesan gue pun gue masukin ke situ. Melalui karya seni yang lo buat ya? Iya. Apapun yang itu. gue jalanin itu, apapun itu. Oke. Kalau sebagai manusia? Sebagai manusia Melanie sebagai manusia tuh bagaimana? yang paham artinya jadi manusia. Klise, tapi kalau saat lo paham dan mau jadi manusia seadanya, lo akan menjadi orang yang paling paham untuk memanusiakan manusia lainnya. Memanusiakan manusia tuh simple tapi berat. Simple tapi repot. Maksud gue gini, orang kita tuh banyak anjir yang mesti kuliah sampai S3 sampai doktorat untuk mempelajari ilmu HAM. Ya, gak usah kayak gitu, gak usah segitu-gitunya gitu ya. Beda kalau mau ngafal pasal atau apapun. Tapi to understand human rights, hak asasi manusia, memanusiakan manusia, hanya lo doyan digampar, enggak ya jangan gampar orang. Oke. Kan sebenarnya sesederhana itu. Manusia itu aja sih gue yang bisa berguna, ya gue apa yang udah dikasih, ya udah gue jalanin memanusiakan manusia. Gue gak lebih rendah dan gak lebih tinggi dari siapapun. Nah tapi ketika lo menyuarakan sesuatu Mel, ketika lo menyuarakan sesuatu, tentunya ada pihak-pihak yang Cacingan. Itu gak divaksin aja mamanya pas kecil. pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak dimanusiakan mungkin sama lo. Tidak diuntungkan mungkin. Oke. Bukan tidak dimanusiakan. Karena gue itu mungkin kadang-kadang orang yang agak terlambat menyuarakan satu isu. Maksudnya? Tapi gue biasanya kayak misalnya. Bukannya lo update sekali atau duluan. Atau pada saat belum tren. Ngerti gak sih gue duluan? Gue akan bergerak berdasarkan data. Kapanpun itu kalau gue data udah punya. Syukur-syukur gue udah pernah turun sendiri atau tahu sendiri gitu. Jadi menurut gue bukan tidak memanusiakan mereka. Tapi gue di mata mereka adalah orang yang tidak menguntungkan mereka. Tapi menurut gue bicara apa adanya. Selama lo tahu datanya, itu manusiawi lah. Ya. Cuma memang persentasenya kalau yang gue lihat lo lebih berbicara tentang manusianya ya, bukan seninya nih. Maksudnya lo agak jarang kalau gue lihat isu-isu yang lo angkat yang berkaitan dengan industri kesenian. Memang jarang. Menurut gue gini, bukan passion gue nggak di situ ya. Gue ngeliat beberapa orang yang berbicara soal industri misalnya kayak lo, kayak beberapa temen lah. Gue liat, gue ikutin, gue pelajarin, oke. Tapi sama kayak lo nanya, kenapa sih tiba-tiba lo ngomong soal isu A atau B? Gak tahu. Ya panggilan aja tiba-tiba aja gitu ya. Gitu, gak tahu gitu. Gue sementara ini bukannya apa-apa ya, don't take me wrong gitu. Gue juga gak peduli, gak setuju sama gue gitu. Gue tidak banyak berbacot dulu mengenai industri musik. Karena hari ini, satu-satunya cara gue menyampaikan pesan gue adalah lewat itu dulu deh. Ngerti gak sih? Lewat musik? Lewat musik gue, lewat lirik gue. Mau itu diambil orang kayak, mau dinyanyiin orang kayak, mau dibaca, ngerti gak sih? Sementara gue biarin dulu deh gitu. Oke. Sementara ya. Karena gitu. itu menjadi media lo untuk menyampaikan sesuatu. Untuk gue yang sering YouTube-nya dimatiin lah, atau tiba-tiba apa di bredel, ini itu segala macam. Jadi sementara udah biarin dulu. Karena that's the only way gue bisa nyampein pesan dengan cara gini. Ada beberapa teman-teman kita yang mungkin lebih into the issue, tapi cara dia bukan lewat musiknya. Dia teriak-teriak, akhirnya dia ketangkep, apa gitu segala. Gue sampai hari ini masih, karena gue tetap dengan cara yang halus. Ya udahlah lewat musiknya, ya udahlah lewat ininya. Lewat Instagramnya. Iya, tapi bahasa gue juga halus kan. Gue tidak pernah bandingin, nggak halus dalam gini. Gue tidak pernah pakai kata-kata kasar. Beberapa teman dekat gue sendiri bisa ditangkap karena dia ngomong presiden gitu. Oke. Gue kan tidak pernah. Gue pasti ngomong data.
Oh, ya, Dan gue selalu ngomong menurut gue sih. Nah, bagaimana menurut kalian gitu? Ya jadi lo ambil misalnya berita dari Iya. media. Ya, atau gue punya fakta apa gitu. Iya. Ya mau apa? Nah, sementara yang mengikat gue dengan para rakyat tiri ini, Ya lo musik selalu gue. menyebutnya rakyat tiri ya. Iya, gue bisa naik, gue bisa ketemu tukang parkir di mana, naik ojek di mana gitu. Wah, nih emaknya rakyat tiri nih. Karena itu nyiptain kedekatan sama mereka. Ngerti gak sih? Dengan musik gue yang seadanya, gue nggak ngeributin apa dulu. Ya mungkin gue dirugikan. Yes, sampai hari ini juga hampir semua yang karya gue tidak gue uangkan kok. Iya. Gitu. Uang pun kebanyakan lebih kenceng semuanya ke rumah harapan hari gue kasih gitu. Oke. Jadi ya udah deh sementara. Ya, walaupun I appreciate what you do, tapi biarin aja dulu deh. Kalau yang bagian gue biarin aja dulu. Ya udah, lo bicara ini, gue bicara ini, kalian bicara inilah, kita punya porsinya masing-masing aja gitu ya. Tapi kalau ada temen gue misalnya gara-gara bicara musik dia diintimidasi atau apa, ya gue akan ngomong. Tapi bukan segi musiknya, tapi gue akan ngangkat, loh dia kan punya hak berbicara. Gue akan ngangkat dari segitu. Oke. Industrinya sementara, aduh biarin aja dulu deh. Oke. Gue. Oke, sekarang gue mau ngulik lo di bidang entertainment. Lo tuh kan udah bertahun-tahun ya. Bahkan lo pernah bikin buku juga. Ya, gue akan menerbitkan juga buku lagi di Januari. Tentang apa? Tentang wanita, tentang perempuan, tentang seni, semua digabungkan sih. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang selama ini tanyakan ke gue. Tapi gue ngambil dari angle itu tetap motivasi gerakan wanita, entertainment segala macam. Oke, kalau misalnya gue mau bicara tentang industri entertainment, industri musik terutama dari penyelenggaraan event. Itu gue pikir gue bisa ngobrol sama lo nih tentang itu karena memang lo udah bertahun-tahun ada di dunia itu. Apa yang kurang sekarang? Dan apa yang bagus dari industri pertunjukan sekarang? Yang bagus, mungkin ini bukan cuma industri pertunjukan ya, hampir semuanya. Nowadays, apapun kayaknya chance-nya udah lebih gampang ya. Lebih mungkin apapun itulah, nggak cuma industri musik. Tapi sesuatu yang terlalu gampang, itu ada challenge akhirnya lainnya. kadang-kadang juga gampang rusaknya. Contoh, dulu mendapatkan artis mungkin lebih sulit. Indonesia belum dipercaya. Mana artis masih ada luar ya, artis luar masih ada yang menanya lagi Indonesia sebelah mananya Bali tuh, katanya gitu. Etong kata gua. Cuma mau debat ya udah yain aja dulu gitu. Datang aja dulu. Di sana udah ada McDonald belum gitu. Kayak kita hidup di hutan gitu kan. Oke, tapi mereka jadi sangat berhati-hati sehingga kita juga treat mereka sangat hati-hati. We take it dulu menjadi seorang promotor juga sangat sulit, menjadi LO sulit. Ya kan? Jadi lu sangat detail dalam mengerjakan sesuatu. Sekarang semuanya udah gampang. Sehingga semuanya pun tergampangkan gitu. Artis besok datang, venue di mana aja. Wah, kita mau jadi IO nih, nggak izinnya juga nggak susah. Walaupun sebenarnya kan ada asosiasi-asosiasi kan. Maksudnya asosiasi promotor. Gue tidak, ya sebenarnya gini. Kalau gue ngelihat banyak promotor di Indonesia itu saling menganggap, misalnya gue promotor, lo promotor. Orang kita itu kan tidak terbiasa bagi resep. Even dalam bermusik, even dalam apapun. Oh ya, bukannya Saingan. sekarang justru banyak orang membuat tutorial musik, membuat ini itu, membuat event. Mungkin ya, tapi apakah benar-benar lo mau duduk bareng untuk dijelaskan, ya lo salahnya di sini, ayo gue bantu yuk, harusnya benerinnya ini apa segala macam. Oke, dulu begitu. Mungkin gue tempatin gini, dulu rekaman atau menjadi band, sulitnya setengah mati, masih ngalamin festival kan? Iya. Lo ngedaftar, duit segitu-gitunya lecek lo kumpulin, hadiah begitu menang cuma dapat jam dinding, dibagi makan bakso abis, iya kan? Iya nggak? Dibagi makan bakso abis kurang lagi. Tunggu dulu. Festival musik mana yang hadiahnya jam dinding? Ade dulu rokok, gue nggak bisa nyebut aja. Ade dapat jam dinding, ada logonya dia gede, sama dapat bukan plakat, apalah kertas gitu. Udah duit ngumpulin cuma segitu, teman latihan telat ya kan, duit habis, aduh kata gue gitu. Tapi itulah kesulitan lu kan. Iya. Sekarang lu nggak saling kenal, aduh bikin musik di handphone aja udah bisa, besok viral. You don't appreciate that much anyway. Hilangnya juga cepet kan. Iya sih, dulu proses bermusik tuh sakral banget loh. Itu hampir semua industri, bukan cuma musik, bukan cuma promotor, bukan sesuatu yang terlalu gampang. Ya akhirnya. Oke, jadi lo ngelihat penyelenggaraan konser di Indonesia itu sekarang nggak detail kalau menurut gue. Kayak kemarin tuh siapa ya yang pernah kita bawa juga, BMTH. BMTH. Ya maksud gue kok bisa
Ya walaupun gue tidak ada di lokasi ya, jadi ini cuman gue berandai-andai dengar dari teman-teman yang memang kerja di situ, kok bisa? Itu kan V-nya jelas tidak memadai. Kok bisa? Di situ. Kalau dulu mungkin karena bulenya juga masih underestimate Indonesia ya, jadi tuh benar-benar dicek sedetail-detail mungkin gitu loh. Oke. Yakin ini kapasitas berapa? 1 kali 1 kan isinya sekian orang, itu yakin muat gini-gini, sehingga membuat kita juga jadi sedetail itu gitu. Ya dan satu hal yang gue inget dari tulisan entah itu Om Adri atau lo ya waktu itu. Jadi menyelenggarakan sebuah konser di dalam ruangan apalagi gitu Ya. tertutup. Itu harus ada space 20% dikosongin lah. Ya betul. Kayak kita masih mengenal, kalau dulu tuh masih mengenal teori 1 kali 1 meter itu hitungannya berapa orang sih? Sebenarnya segampang itu kalau lo mau menghitung kapasitas ya. Ya. Kalau badan gede-gede anggaplah bule, ya 1 kali 1 meter, 1 kali 1 meter itu ya paling 3. 3 orang. Kalau mau nyaman 2 ke 3 lah. Lah kita kan bisa cuan gitu kan yang penting gitu. Ya makanya banyak berita konser Ya. overload penontonnya sampai akhirnya terjadi. Nggak usah konser luar ya. Gue kira dengan sejuta pengalaman gue, I've seen everything. Gue pikir gue udah pernah ngeliat semua hal yang bisa terjadi. Lu pernah nggak? 2 matahari, setengah mati, sound check kayak orang gila gitu ya. Sound check bawa alat sendiri. Ini acara gede banget loh. Oke. Sound check di A, manggungnya di panggung lain. Hah? Pernah nggak lu? Maksudnya? Nah, gimana? gue pernah. Maksudnya lu Itu sound lokal loh, tahun lalu baru. Hah? Tunggu gimana? Jadi gue sound check, gue akan jadi Oke, panggung ada 2 katakanlah. 3 apa 4 gitu. Oke. 3. Gue soundcheck setengah mati di satu area udah selesai. Di bener-bener. stage A gitu. Di stage A udah, dan kita salah satu of the guest star gitu. Oke. Udah kelar. Turun panitia bilang, oke makasih Mbak, tapi ntar di sana ya soalnya panggung ini nggak bisa dipakai. Panggung ini tuh kemarin kena masalah. Lah terus kenapa lo soundcheck di situ? Kata gue. Gitu. Itu terjadi. Itu terjadi. Berapa waktu lalu? Setahun. Tahun ini akhir tahun lalu. Serius? Iya, maksud gue berarti gue pikir gini. Gue kira gue udah tahu semuanya di industri ini. Itu kan amazing banget, anjir, masih ada pengalaman baru. Lo kebayang gak lo, gue udah muntah-muntah. Bisa kayak begitu. Dan orangnya, nyet, lo dari tadi juga nontonin kita soundcheck. Ngomong. Iya ya, udah di matahari, mana gue kepanasan, gue enek. Ya terus lo ngapain lo soundcheck di sini kalau Kata mainnya di gue situ? emang. Dan bukan kita doang yang soundcheck di situ. Panggung ini soalnya mau ditutup. Kalau gue nggak kenal orang itu gue pukulin kali tuh orang. Udah tua, mukanya gitu. Aduh, pengen gue pukul rasanya. Artinya mereka kan tidak Aware. tidak sedetail itu, tidak se-well plan itu. Dan banyak banget pembuat acara sekarang, mau itu IO, promotor atau apapun, itu kan mencari tenaga murah. Semua anaknya magang yang gratis, Oke, yang penting bisa ada di event, sehingga semuanya itu juga kacau gitu loh. Sebenarnya penyelenggaraan event yang bagus tuh untuk outsource gitu. Pasti dong lo membutuhkan outsource. Headnya tetap harus, ya misalnya ada 10 divisi gitu. Headnya tetap nggak boleh lo outsource. Outsource boleh, tapi orang berpengalaman. Jangan lo taruh anak magang di posisi tertentu, nggak bisa. Oke. Sekarang gini, lo datang ke festival-festival yang dimana berkeliaran lah tuh panitia-panitia. Kita bisa lihat dengan kaos gitu kan. Lo tanya deh, apa lo iseng nanya gitu. Booth ini di mana? Belum tentu tahu. Iya. Lo ngapain di sono Bener, dari tadi berdiri? Lah kalau kita dulu karena nggak handphone juga belum terlalu ini itu segala macam, buset, gue jadi LO dari zamannya boro-boro ada handphone, lihat buku kuning, mau tahu apa-apa. Iya. Artinya kan emang akhirnya lo bener-bener ke anak sekarang, lo tanya nggak ada signal kalau nggak mau bunuh diri rasanya. Iya kan gitu. Gue actually pernah ditanya sama anak, aduh kak, aku nggak ada aku nyuruh dia apa gitu ya. Sejam kemudian tuh anak masih di sono gitu. Ya Allah, ngapain lo di sini? Gak ada signal. Aku kalau nyari ojek tuh di mana ya? Pengen gue jenggut rasanya. No, yang di pojok-pojokan sono. Nggak tahu karena semua udah terlalu mudah. Oke. Terlalu mudah malah jadi banyak nggak tahu ya. Maybe. LO aja sebenarnya kan license officer itu tugasnya tuh sebenarnya berat loh. Iya. Nah LO kalau tuh sekarang berat kan loh. mendampingi senang-senang aja gitu, Bener, kelihatan iya jalan-jalan. betul, itu bener. Itu gue alami kok. Maksudnya banyak LO yang nggak tahu apa-apa. Ya karena gue ada 10 artis nih, gue maunya sama Anji soalnya gue ngefans sama dia. Lah kalau gue, lo ngefans sama siapa? Sama A. Nggak gue taruh di situ justru. Justru yang lain ya. Iya, justru Karena yang itu bisa lain. mengganggu kinerjanya Mengganggu. dia. Oke. Lo pengen meet and greet sama Anji, boleh. Gue yang fotoin sini, tapi lo jangan kerja ya. Lah gue juga dulu sama bapak gue atau sama orang lain digituin. Gue ngefans banget nih sama siapa lah pas artisnya datang. Bokap gue tahu.
Kamu suka banget kan dia kan? Kamu nonton. Mau Pak? Oke, lo gak kerja, ID gue dia ambil. Ya lo nonton aja. Nonton aja. Nonton aja. Hal-hal sesederhana. Barikade depan panggung. Gue akan melarang penjaga, tentara, security apapun itu namanya. Ya lo ngapain madepnya ke panggung? Ya lo jaga kan di sono. Betul. Madep sana. Nah itu kan kayak gitu-gitu udah gak ada sekarang sedetail. Karena it's cool to be a promoter. Ngerti gak sih? It's cool, gue pengen gitu. Sehingga kayak detail-detail itu udah gak diperhatiin lagi gitu. Semuanya nonton. Lah kan udah di jackpot, mau jatuh gitu. Ini masih nonton aja. Ya kata gue. Oh ini lucu nih, gue waktu itu nonton pertandingan bola. Jadi, nah terus yang ngejagain tuh ngadepnya ke penonton. Gue justru mikirin, kasihan banget ya mereka ya. Mereka tuh pasti ngefans sama pemain bola itu, tapi mereka nggak bisa nonton sama sekali. Lo justru harusnya begitu ya? Emang begitu. Mau nonton, jadi penonton. Karena tugas lo lagi mengamankan pertunjukan ini, harusnya lo... Yang lo amanin Ya lo nonton penonton sih? lah. Gitu. Yang lo amanin kan penonton. Ya nonton sih yang mesti lo amanin lah. Loh, tim gue dari dulu gitu. Lo mau foto, nggak usah gitu deh. Sampai sekarang manajemen gue, kita peminum, buset. Sampai orang ngomong caranya masuk ke manajemen gue atau ke band gue atau band baru apapun gitu, bukan cek alat, bukan lo bisa dengar musik bener apa enggak, notasi enggak, lambung. Cek lambung segitunya. Tapi nggak ada yang berani minum sampai acara kelar dulu. Kecuali emang player atau apapun gitu. Nggak boleh. Lah, Dian paling tukang motongin. Orang salah chord di panggung, bisa dipotong duit sama dia. Salah lu main, potong ya. Mampus nggak lu? Serius? Iya. Manajer lu bahaya juga ya? Emang, mau ambil nggak lu? Udah berapa lama kerja sama? Hampir 15 tahun, berapa sih kita ya? Lama. Mahal dong bayarannya. Duit gua ditahan, kagak mahal. Tapi gitu adanya. Orang gua kadang minjem duit sama dia. Nih duit kirim-kiriman aja gitu kayak orang bego gitu. Nah Mel, jadi sebenarnya hal-hal detail apa sih yang kadang terlupakan sekarang dalam penyelenggaraan event? Safety. Safety, keamanan, kenyamanan penonton. Yes, mungkin untuk lo membuat penonton nyaman, mau nggak mau lo memang mengurangi 20% dari kapasitas misalnya. Iya. Mereka yang bener-bener ngitung cuma bisnis akan nganggap itu sebagai kerugian dong. Sayang nih ada 20%. 20 kan lu bisa dapat 1 M lagi kalau satu tiketnya misalnya 20% tuh bisa 1.000 orang gitu. Tapi kalau gue dulu diajarin nggak apa-apa. Daripada orang mati di situ gara-gara lo. Iya. Gitu. Karena memang dalam sebuah event tuh kan kalau terlalu pack. Iya. Selain belum napas, belum apapun. Ya maka hitunglah 100% lo itu kalau mau ngitung break even ya di 80%, jangan ngomong 100%. 20% harus lo korbanin. Harus, mau nggak mau. Karena buat jalur evakuasi, buat lo apapun. Lo nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Kenyamanan, keamanan, hal-hal seperti itu. Entah gue memang dididik di keluarga atau di geng yang sangat detail, gue nggak tahu gitu ya. Bokap ya waktu itu ngajarin gitu? Bokap, sebelumnya gue sempet sama, lupa gue namanya. Tapi kan dulu kan orangnya memang itu aja. Iya. Dan karena tidak ada kemudahan ini, maka otak lo mau nggak mau benar-benar dipakai. Lo benar-benar mikir tuh gitu. Untuk gabung menjadi tim juga rekrutmennya juga tidak mudah ya? Iya, gue baru beberapa minggu lalu ya. Jadi ada satu anak yang dulu memang tim gue tuh sekarang masih suka. Yuk ikut kalau kita lagi manajemen perlu butuh orang lebih gitu. Ayo ikut. Tuh orang ngomong, Kak, tau gak dulu pas gue ngelamar ke lo, pas pertama kali ikut event, lo ngomong apa Kak? Gue ngomong apa, gue kagak inget. Jadi lo briefing nih semua orang. Security, apalah segitu, transportasi ini segala macam. Lo kasih itu tugas-tugas gue, tugas-tugas masing-masing. Terus, aku nanya Kak, tugas aku apa? Terus gue jawab apa? Lu pakai otak lu kira-kira aja tugas lo apa? Kata gitu. Gue gak mau tau gimana caranya, tapi kerjaan lo beres. Lo cari kerjaan lo. Gitu. Tapi akhirnya itu memaksakan orang berpikir kan, ketimbang lo nyuapin. Gue sih kalau ketemu orang kayak gue dulu juga pasti gue gampar ya. Anjir nih perempuan, tai gitu-gitu. Cuman ya udah, then you think. Kalau sekarang kan gak bisa. Betapa, lo lihat deh anak agency, anak radio, anak apapun. Betapa banyak mereka muter sih. Digentak bosnya dikit, aduh gue kena mental. Pindah. Iya.
Lu lihat deh, hari ini lo ketemu anak radio atau agensi satu, besok tuh di tempat lain dia lagi. Ternyata di tempat lain, iya betul. Gak, mentalnya tuh gak gitu. Mental untuk survive-nya ya. Yes. Oke. Nah, sekarang di dunia promotor, ini gue lihat lo bikin event UUD. Itu memang lo mastermind-nya atau bagaimana? Ujung-ujungnya dangdut. Ujung-ujungnya dangdut. Jadi gini loh. Gue memang suka men-challenge diri sih, apa ya gitu kan. Apa sih Ya karena musik lo rock and roll kan. Yoi. Gini, bukan Kenapa berarti gak gue main UUR dangdut. gitu? Lo bukan berarti gue main dangdut. Iya. Gue tetap main rock. Gitu. Nah, Denny Canan. mikir, kok dangdut udah bisa diajak main di beberapa festival, tapi pada saat dangdut itu berdiri sebagai panggung sendiri, sponsor ragu, udah pasti dibilang soundnya jelek, nonton harus gratis, yang datang bau, area jelek, experience-nya nggak ada, gitu kan. Padahal kita sudah bisa diambil di Festival besar. hanya sebagai sempilan pengisi, Iya. gitu kan. Ayo kita naik kelaskan dangdut. Oh itu visinya. Itu visinya. Gue muter otak. Jadi dapat tim yang oke. Sama Denny kan itu aja tektokannya terus. Sebenarnya cita-cita kita satu, naik kelasin dangdut. Dangdutnya tidak berubah, packagingnya kita buat berubah. Sehingga terakhir UUD beberapa kali dangdut rasa synchronize. Iya. Dangdut rasa Pesta pora, gitu. Pesta pora gitu. Dan itu berhasil sampai experience, sampai panggung, sampai soundnya, sampai everything. Dan gue pengen multi genre dalam arti bukan berarti pengisi semua dangdut. Gue main reggae dan gue main rock. Ada lagu dangdut yang gue jadiin rock, atau lagu gue Dijadiin dangdut. Nah. tapi ujung-ujungnya dangdut. Semua pernah main deh, jangan main netral. Gue ngambilnya main enggak gitu. Dan itu kaya menurut gue. Dan banyak teman musisinya nggak mau loh. Serius? Iya, nggak tahu ya kenapa ya. Banyak loh kita nyari artis ya. Serius, masa nggak mau? Apa alasannya? Biasanya ya, aduh, pertama masih ada stigma itu dangdut di kepala mereka. Kedua, pastinya itu butuh lo ngulik dan masuk studio dan aransemen dong. Right, gitu. Buat gue sih it's a challenge ya. Gue akan seneng kalau digituin daripada main lagu gitu-gitu aja mulu, bosen gue gitu. Ya. Oh iya ya gitu. Ya sekarang gue bisa bawain ikan dalam kolam reggae. Gue bisa lagu gue tapi dangdut. Ya. Tapi it's fun. Banyak yang gak mau. Yang berpikir 3, 4, 5 kali gitu untuk aduh gitu. Banyak. Oh ya mungkin mereka mikir, aduh gua mesti ngedangdutin lagu-lagu gua nih. Atau banyak yang juga aduh dangdut. Gitu, titik sampai situ. Aduh Masa dangdut. sih? Masa masih ada yang kayak gitu? Yes. Titik tanpa penjelasan lebih lanjut. Aduh dangdut. Ya, kayak gue ya aduh oke gitu ya. Males gitu kan gue untuk Padahal kalau kita ngeliat data ya, misalnya di ini aja deh, di YouTube deh. Itu musik dari industri musik yang penghasilannya paling banyak itu ya dangdut. Yes. Bukan cuma Tapi di dunia nyata ya. di bagian mereka dunia nyata offline ya. di pemikiran mereka iya, tapi itu kan masih kalau gue melakukan itu gue kayak nurun kelasin entah apa yang di kepala mereka juga gak tahu. Gue juga malas bahas panjang-panjang, gue kan orangnya. Oh iya, aduh dangdut. Ya udah kalau nggak mau gue. ya udah gitu. Nggak mau ya udah gitu. Tapi ada juga yang setelah UUD 2-3 kota mereka yang mau sih gue. Oh ternyata gitu ya, seru juga. Aku nggak mau gitu. Gak usah gue yang malas gitu kan. Gak usah gitu. Tapi ya it's fun dan ini akan kita aplikasikan ke beberapa bentuk lain yang belum bisa kita terlalu announce. Iya, iya. Bukan cuma panggung gitu. Dan panggung juga bukan cuma di Indonesia. Gitu. Jadi akan ada beberapa hal yang kita jalankan ke depannya. Ini ujung-ujungnya dangdut tuh berarti pemilik IP-nya tuh siapa? Ada beberapa orang lah. Gitu. Termasuk Denny Canan? Yes. Dan atau timnya Denny Canan? Beberapa DC management itu. Gitu. Oke. Beberapa inilah. Tapi kita intinya pengen bikin IP kayak 88 Rising. Ya. Kita pengen, ya kenapa enggak gitu. Susah nyarinya hip hop R&B. Ya itu kan lahir bukan Indonesia walaupun gila keren-keren sih gitu. Ya, ya. Ya, kita punya sesuatu yang ya walaupun tidak murni Indonesia tapi koplo oke lah. Tapi kalau dangdut kan udah banyak iniannya lah, India apa segala macam. Kita punya sesuatu yang murni. Kenapa nggak mulai dengan apa yang kita punya sendiri dulu? Itu masih sejalan dengan gua. Sebelum itu nggak ada acara yang kayak gitu ya Mel? Not ada nggak that I sih? know of. Apa ya? Nggak ada. Festival dangdut. Oh iya palingnya konser-konser aja ya? Enggak. Di Synchronize ada pengisi dangdut nih. Di Pesta Pora ada pengisi. Nggak ada. Ya atau misal Denny Canan show di Itu mana titik pertama pun sponsor. Gak yakin. Titik pertama kita Banyuwangi. Kita kerjakan dalam 3 minggu itu. Banyuwangi lagi. Aduh kata gue. Sponsornya nggak yakin? Gak yakin lah.
Karena bayangan mereka udah pasti kelasnya begini apa gitu, mereka ngeliat Berapa begitu sih kelar, bayarannya masuknya? banyak lah. Nolnya banyak, nggak cukup handphone gue, muntah gitu katanya. Lo enggak maksudnya penontonnya. Oh penonton Heeh. di atas 9.000. Enggak, maksud gue Tiket harga masuk. tiketnya Gue beda-beda. terendah. Kalau kita bikin pre-sale pertama itu yang cuma seminggu biasanya itu sekitar 80-90 ribu. Oke. Di atasnya tuh 150 sampai 200-an ya, segituan. Oke dong gitu Oke buat lah, dangdut. oke. Yang selalu ini image-nya harus gratis, harus apa. Secara tidak langsung kita juga akhirnya menyaring Mengedukasi penonton kan. juga dan menyaring. Yes, kita juga menyaring penonton gitu. Begitu kelar yang titik pertama si Banyuwangi, baru tuh sponsor mulai, ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak nih udah. Nggak apa-apa, kita jadikan itu ya CV kita. Ya kita emang kita mencoba mendobrak sesuatu yang beda gitu ya, of course. Why not gitu. Berapa orang waktu itu Mel di ini penontonnya? Di atas 9.000, udah Banyak 10.000 juga ya? Banyak. Dan itu Banyuwangi ya, artinya orang harus datang dari Surabaya atau nyebrang Bali atau apa gitu loh. Karena Banyuwangi titik aneh gitu. Titik nanggung. Iya. Gitu. Jadi it's okay banget menurut gue. Kita juga ketar-ketir. Gue sama Denny yang pertama, aduh ternyata begitu, oke. It was okay, makanya dari situ gue langsung, come on yuk, let's do it again. Bisa. Selain UUD lo lagi ngerjain apa lagi? Off the ya maksudnya di belakang layar kita banyak mengerjakan. Jadi gue punya gue punya PT namanya Bumi Ibu Pertiwi. Kita udah bikin film. Gue punya studio namanya Si Mima. Itu kita ngerjain iklan, jingle, ini apa segala macam banyak. Oh gitu Jadi ya? kalau gue lagi bosan bermusik, ini kan besok nih mau jalan lagi nih tour diambil sama satu brand nih 20 kota gitu. Ya udah deh, oke lah setahun sekali. Sisanya I was thinking I can do my art, tapi menghasilkan untuk Rumah Harapan, tapi gue juga can get my passive income. Yang kayak gitu-gitu loh. Jadi pada saat gue nggak mau lagi manggung setiap hari demi ngejar setoran. Oke. Sampai kapan lo mau kayak gitu? Sama kayak lo session player, lo mau session mulu, sampai tua jadi session. Iya. Come on, do something, lo berdiri dong gitu kan. Disitulah gue juga tercipta Passive band income baru. ya, harus punya passive income. Harus punya passive income. Gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan cuma di dunia promotor doang ya? Enggak. Mana yang paling lo suka? Semua menurut gue sama. Masanya Denny, pelan-pelan gue bukan ambil ya. Otomatis ini ada masa baru nih. Kalau sebelumnya gue selalu Mas Leng, Mas ID, Mas Kamti, apa segala macam. Oh ada masa baru. Sekarang anak dangdut mulai ngeliat gue kan sebagai oh ini mamanya Ude segala macam. Gue punya masa baru nih untuk gue nyampein pesan. Yang perempuan nih kayak sekarang kan kita ada meta human dangdut pertama tuh Silaf Caca. Oke. Gitu Silaf Caca. Mulai kita lagi mencoba. Yuk dia kan lagi naik nih. Bikin yuk satu movement yang tentang perempuan. Akhirnya kan gue bisa dapat channel baru lagi untuk ngasih aktivisme gue tentang hak perempuan, tentang semuanya itu gue pakai buat itu. Industri kreatif yang lo masukin itu sebenarnya media lo untuk membicarakan, bersuara, menyuarakan hal-hal yang lo untuk concern. menanamkan apa ya? Gini, gue pada satu titik waktu itu udah enak banget. Anjir yang tua-tua sih udahlah, kelar lah gitu. If I have extra time gitu ya, barulah gue teriakin yang tua-tua lagi. Tapi sebenarnya the only way untuk menyelamatkan Indonesia adalah dengan menyelamatkan generasi baru ini. Ya. Iya, sekarang mereka dengarnya apa? TikTok, mereka dengarnya koplo, mereka dengarnya A, B, C. Ya lo harus bisa bicara bahasa mereka. Melalui media-media itu. Ya apapun yang mereka lagi suka deh gitu. Besok mereka sukanya koprol, ya gue ngomong sambil koprol, kasarnya gitu. Nggak bisa, gue banyak ngomong sama teman-teman aktivis tuh yang lo nggak bisa menganggap anak-anak muda tuh nggak peduli. Lo juga kadang berpikiran semua orang tuh paham isu lo. Nggak Padahal bisa, banyak kan? juga orang nggak peduli ya. Dan Bukan sekarang nggak peduli, karena nggak tahu. nggak tahu, oke. Gitu, karena nggak tahu. Menurut gue sebuah prestasi pada saat gue lupa deh 4 atau 5 tahun lalu, pada saat orang lagi ngomongin pembakaran hutan, berkali-kali kayak sinting gitu kemana-mana gitu sampai masuk pengadilan. Gue bawa siapa akhirnya ke Bundaran HI? Gue bawa Gesha. Ke Bundaran HI, kenapa? Lo anak Pekanbaru, lo anak Riau. Ya dari kecil lo tahu. Tanpa ngomong politis, tanpa ngomong apapun. Bercerita aja, ya aku dari kecil tuh kena asap gini-gini. Sebagai Gesha. Oke. Tanpa harus embel-embel si Greenpeace lah ikut lah si ini itu. Walaupun orang-orang itu ada, tapi gue bilang gak usah pakai kaos, gak usah pakai. Supaya nih dapat masa baru. Sejak itu kan lebih naik nih. Gitu. Jadi dengan cara-cara seperti itu gue harus bisa bicara bahasa untuk nyampein sesuatu. Bicaralah bahasa orang yang lo mau tuju itu gitu. Aduh ngasih tau yang tua mau udah capek gue.
Tapi lo unik ya, maksudnya sebenarnya ketika ngobrol gini tuh pemikiran lo tuh memang sangat mendalam gitu. Cuma kadang-kadang penyampaian lo memang bahasanya tuh selengean banget. Harus, karena itu yang diterima. Begitu gue ngasih yang dalam, orang baca sampai 2 kalimat doang. Orang kita kan literasinya, aduh, nggak usah ngomong mendalam. Lo taruh deh nih ya. Ini misalnya flyer. Lo manggung nih Anji, manggung di kota A jam segini, tiket linknya ada di sini ya. Pertanyaan pertama, Di komen, tanggal di berapa? komen. Iya. Kagak baca, emang nggak bisa. Lo harus bisa bikin kalimat tulisan yang Ya sesuai sama mereka. iya, Gitu. itu yang dibaca. Aduh, gue mau berat-berat ngasih data. Gak nyampe 2 detik. Seburuknya orang kita kan udah gitu udah ngebaca sampai Iya, kelar, apalagi sekarang disebarin, ngambil informasi banyak kesimpulan banget lagi. ya. Informasi banyak banget, Iya. medianya banyak Lo banget. harus bikin tuh mereka attach sama cara lo nulis. Gitu, ya udah pakai bahasa itu. Males. Pengen gue kadang tolong. Itu ada tulisannya. Gitu yang, aduh, kamu ini kecilnya makan apa ya, Dek? Gitu. Gitu kan gue paling bahasnya. Paling dia gitu, Kak, hapus Kak komen yang itu. Atau enggak tiba-tiba udah keedit aja, pasan gue nggak nulis ini tadi deh gitu. Gitu. Tahu siapa gitu ya, tapi Mel, gue tuh tertarik ya, maksudnya kayaknya kan kalau Om Adri gitu, terus Adrian gitu kan lu berbeda nih. Lu tuh kayak anomali gak sih di anjir keluarga? anomali nggak lo gue yang Lah, iya dong, beda gue lagi sendiri. cosplay aja sebenarnya gitu. Apa? Oh ini atau sebenarnya itu adalah sebuah konsep atau persona yang lo bangun supaya Enggak supaya sih. lo bisa masuk ke dalam generasi-generasi baru. Enggak sih. Gue berbeda mungkin ya. Gue rasa Adriana sama Kristi juga pasti berbeda. Oke, bukan gitu pertanyaannya. Kenapa lo bisa seslengean ini? Karena apa ya? Karena gue gak punya energi dan gue terlalu tolol dan terlalu pikun buat yang jaga image terus mesti gini gitu apa segala macem tuh. Pertama gue bego. Enggak, lo enggak bego. Gue dalam beberapa hal tuh gue bisa bego banget. Jadi kalau gue tiba-tiba harus mengimagekan diri gue, ngerti gak sih halus manis, gue tuh belum kelar nulis udah mau ngomong apa gue tadi ya gitu deh yang aduh gitu. Punya sepatu cuma 2, pakai sepatu 1, dibeli sepatu sama dia, sakit kaki gue. Aduh taruh mana ya, terus akhirnya gue harus berbahasa basi. Nggak tahu emang rasanya nggak gitu aja gitu udah. Ini udah nggak ada. Justru malah gue pusing kalau suruh jadi bangun image yang gitu. Lo, tapi sebenarnya ini image lo. Maybe, tapi Lo tidak gue membangun- niatkan, ngerti gak sih? Tidak di. Padahal gue punya segala akses kalau mau bermusik kayak apa, kenal semua orang ini punya akses. I don't, gue nggak happy di situ. Toh gue bertanggung jawab dengan apa yang gue lakukan kok gitu. Oke. Jadi yang bikin lo happy itu untuk musik yang seperti apa? Gue punya kebebasan gue bersuara dan apa yang gue sampaikan bukan apa-apa ya. Gue pernah digentak sama salah satu teman kita karena gue ngomong ini gitu. Bukan cuma ngomong soal cinta itu indah, cinta tuh kagak indah masalahnya sehari-hari. Lu nggak bisa cuma ngomong kayak begitu, tapi gue ngomong realitas. Buat gue kepuasan gue berkesenian adalah pada saat gue ngomong emang apa adanya dan orang nyampe iya anjir kayak gue tuh ya. Kebanyakan dari tulisan gue atau musik atau lirik gue kan banyak orang yang gitu. Iya juga ya gitu. Nah itu tuh kepuasan tuh buat gue tuh. Iya juga ya gitu. Lo selama ini lo banyak berkolaborasi sama musisi tuh banyak banget ya? Asli. Gue senang. I think it's a learning. Buat gue diajak itu sebuah kebanggaan. Gue orang yang sangat gampang menghafal lagu dan lirik dan apapun. Serius? Yes. Gue enggak gue lagi. Banget. Dan sekarang pada saat gue manggung, kemanapun gue pergi, kenapa gue masih dipakai sama brand? Karena Slanker datang, Kamtis datang, Outsider pasti datang. Sekarang masa dangdut juga dari jenis dangdut datang segala macam. Gue mewakilkan sesuatu, ngerti gak sih? Itu kayak ngeluasin sayap juga gitu. Ada gak sih genre musik yang kayak gue gak mau Jazz, gue gak paham. Gue gak ngerti orang nonton jazz. Ada temen gue suka nonton jazz. Lu pusing apa gitu-gitu, ngerti apa migran apa gimana deh? Gitu kan banyak yang gitu ya. Gitu. Jazz gue gak paham. Aduh gue gak paham deh. Kalau diajak kolaborasi? Pernah gak? Gue pasti akan kita ketemu di tengah yuk. Artinya kita ngulik bareng, kita aransemen bareng. Tapi kalau tetap murni jazz, bawain lagu gue versi jazz, nggak deh. Gue cariin mau nggak ada yang bisa, gitu. Gue nggak mau. Oke.
Karena gue juga tidak suka ada di atas panggung nyanyi atau ngelakuin sesuatu gue nggak nyaman. Senewan, ngerti gak sih yang aduh gitu. Terus yang sisa masa jazznya itu yang pintar banget itu semuanya kalau nyanyi nonton tuh kayak liat tolol gitu kan, males gue gitu. Lu penyanyi mana sih tolol banget gitu, enggak. Tunggu, lo mencatat nggak berapa kali Melanie Subono mengeluarkan kata tolol? Tapi lo catat juga nggak berapa kali tuh sebenarnya gue ngatain diri gue sendiri tolol. Gue nggak ngatain orang, ngatain gue sendiri. Iya enggak, gue pengen musik itu sesuatu yang gue udah bisa nyaman, bisa lepas. Ngerti gak sih, kalau jazz tuh nggak ngerti gue, pusing. Ya bukan berarti lo nggak suka kan? Nggak suka, nggak bukan gini, light jazz, kebanyak jazz yang udah cukup modern, I'm fine. Tapi tuh hear heavy jazz, aduh, nggak. Lah, Dangdut malah oke. Dangdut gue dari dulu suka. Lah ini kalau manajer gue kerjanya koploan mulu. Jadi sebelum itu naik gue juga kuping gue udah terbiasa dengan gini. Oh jadi Dian tuh manajer tuh memang suka dengerin koplo. Kalau gue gini, gue itu kunci gue menyukai sebuah lagu. Itu ada di mana tuh nggak? Ada di. Ya selain sound itu penting atau apapun nih, lirik. Oke. Ada 1-2 orang yang liriknya sangat bagus, tapi gue tahu hidup lo kagak kayak gitu, bullshit. Gue gak akan dengerin lo. U2 sampai hari ini gak akan gue dengerin. Gue gak suka U2. Why? Karena Bono dengan sendirinya ngomong HAM apa segala macam, negaranya ditinggalin, dipindah ke warga-negaraan. Ngerti gak sih, gue bisa kayak begitu. Lo bertanggung jawab dengan apa yang lo omongin. Nah Gue bisa jatuh cinta tuh pada lirik. Lo tahu gue terdaftar sebagai anggota fans club apa? Apa? Apa Badi? Sampai laki gue enek banget tau gak sih? Apa emang? Gue para wali Lebak Bulus. Serius? para wali. Lo fansnya Wali? Gue para wali. Bagi rokok lagi Badi. Gue para wali. Yes. Karena gue tahu anak-anak itu ngerjain sehari-hari kayak wali care, wali institut. Jadi mana-mana gue tahu apa yang mereka kerjain. Lakukan apa yang lo omongin. Oke. Jangan jadi artis yang hari ini ngeluarin album religi, besoknya malamnya gue ketemu lo mabok. Mendingan kayak gue yang tiap hari ketemunya juga mabok, kerjaan gue beres. Gue tuh seperti itu, ngerti gak sih? Oke, jadi lo jadi para wali ini karena lo suka musiknya atau lo suka kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan? Pertama pastinya liriknya. Oke. Gue liriknya gue dengerin. Dan ternyata dalam kesehari banyak yang gue udah suka liriknya duluan, tapi begitu gue tahu orang aslinya nggak gitu kelakuan lo gitu. Nah begitu gue ketemu, kelakuannya begitu. Oke, gue suka. Menarik. Apa lagu Wali yang paling lo suka? Semua. Wih. Orang tiba-tiba Dik. orang tiba-tiba gue apa namanya? Tapi ini lucu sih. Maksudnya enggak bukan gue mendiskreditkan Wali, tapi maksudnya Nggak kebayang kan? nggak kebayang bahwa seorang Melanie Subono ternyata menjadi Orang gue pernah nge-MC. gabung di fans clubnya Wali. Gue nge-MC di lupa deh suatu tempat gitu, gue nge-MC. Mana waktu itu ya? PRJ, gue nge-MC di PRJ. Oke. Ternyata hari itu Wali. Ke Faang segala macam kan ngeliat, oh Teh Melanie nih, kita berteman gitu. Walaupun gue tiap kali tuh panas dingin gitu kan kayak orang tolol gitu. Gitu kan. Lucu juga. Udah dengerin dulu, terus udah gitu ditarik lah gue ke atas panggung. Itu kan anak-anak situ kan taunya anak rock nih gitu MC Melanie gitu kan, kalau ketemu yang Amer ya gitu kan. Begitu naik nih, malu apa manajer gue malu liat mukanya. Begitu ditarik naik, Teh Melanie naik sini. Gue tuh begitu ngeliat video anjir gue malu. Dia nyuruh gue nyanyi, gak bisa nyanyi gue. Gue padahal kan hafal semua lagu dia ya. Disuruh nyanyi di taman dia. Gue tuh cuma gini di atas panggung. Anjir gue bilang gitu. Wah bangsat, gue bikin malu banget. Lucu loh ini. Fakta ini. Ada fakta-fakta lucu lagi nggak Mel tentang lo? Jadi laki gue tanya, laki gue minggu lalu menolak untuk gue bilang, kamu ganteng, hi handsome, gue suka gitu kan. Sekarang dia udah gak mau. Karena versi laki ganteng, terganteng di Indonesia. Menurut lo? Itu adalah? Rano Karno sama Faang. Rano Karno sama Bang Wali. Tunggu. Dulu gue ngefans banget sama Budi Anduk malah dulu. Gue emang suka aneh sih selera gue. Serius? Iya, udah diem. Tai. Tunggu. Bukan berarti gue bilang mereka jelek, bukan cuma Enggak, mereka ganteng. Iya. Sama saya gitu. Tai, gue main nangis gue. Oke, jadi versi cowok ganteng menurut Melanie Subono adalah
Rano Karno, Ya laki gue pastinya lah. Faang Laki Wali, gue banget. Laki iya, gue banget. Laki lo iyalah Banget. gitu. Rano Jangan Karno, dipotong bagian itu ya. Faang Wali. Besok-besoknya dia udah gak mau gue panggil, hai handsome. Gak usah. Gitu, kurang aja. Faang Wali sama Budi Anduk. Iya. Lo unik Mel emang. Cabut yuk. Faang. Mantap. Aduh Budi Anduk lagi. Budi Anduk lucu sih. Iya karena itu kayak tadi musik itu lu mau dibungkus dengan segala sound aransemen yang apa segala macam, lirik lo nggak bener percuma. Sama menurut gua lu mau pakai segala branded apa segala macam, lo orang yang nggak fun, nggak lucu, nggak menyenangkan, percuma. Kegantengan tuh lebih dalam gitu gue ngeliatnya gitu loh. Oke. Dalam banget, tahu dalam mana katanya? Dalam banget. Dalam. Aduh. Nah ini temanya tadi cuma mau ngomongin apaan sih kita? Kesuksesan. Oh iya kesuksesan. Udah tadi kan udah Oh, kita iya, udah iya. ngomongin tentang hal-hal itu. Ini nangis loh. Udah nangis. Mel. Tunggu dulu. Bangsat nggak lo? Aduh. Enggak, gue gak kebayang sih. Oke. Kita ngomongin kesuksesan kan. Sampai keringetan gue langsung. Aduh. Tadi lo bilang gue gak punya mobil. Maksud gue kalau gue bilang kalau kita mengacu kepada kesuksesan secara umum, masa lo gak punya mobil? Enggak. Gue gak punya mobil, gue gak punya hair dryer, gue gak punya microwave, gue gak punya those things, gue gak punya. Kenapa? Sejak gue menjadi penggugat polusi udara. Ya itu tadi, practice what you preach. Oke. Sama me being vegan, sama kayak Oh iya lo apa vegan ya? Iya, hal-hal kayak begitu. Ya kalau gue udah bisa mengangkat satu isu, gue harus bertanggung jawab nih dengan kehidupan keseharian gue. Minjem tadi gue kesini naik umum nih, minjem mobil adik gue jemput. Oke. Menarik sih. Mana-mana naik umum, jangan godain jalan kaki. Naik ojek, MRT menyenangkan sekarang. Dulu gue juga sempat punya mobil, gue banyakan di luar kota, nggak kepake juga. Iya itu bener banget sih. Iya nggak, gue nggak ada nggak paling mobil buat rumah harapan. Kalau misalnya ya donasi ini itu segala macam itu juga masih bisa. Ini kok nggak ada. Gak punya mobil, nggak punya apa-apa. Bapak gue sampai pusing liatnya. Nah ya bokap lo tuh, lo sering gak sih berdebat sama bokap? Dulu mungkin ya. Dulu mungkin. Begitu dia udah punya cucu dan segala macem. Dan anak sekarang kan lebih berani ngomong ya. Gitu. Akhirnya dia menjadi orang yang jauh lebih bisa dia ngomong logis dan segala macam sih. Kayak gue sekarang regularly bisa have lunch cuma berdua sama dia bisa. Gitu. Gue baru aja had lunch 2-3 hari yang lalu sama dia. Lunch sama bokap? Lunch aja gitu makan udah bubar. Bisa, malah enak kok. Oke. Sekarang isu apa Mel yang lagi pengen banget lo angkat? Ya mungkin dengan sekarang Ya. gue pengen menyelamatkan pemilih baru ini. Gue tidak setuju pada konsep golput dalam arti lo nggak mau memilih. Oke, gue seorang aktivis. Gue belum tentu setuju dengan pilihan-pilihan yang ada. Tapi one thing I know for sure, gue tidak mau kehilangan hak suara gue. Oke. Kadang-kadang gue sempat berpikir, bahkan gue masuk ke bilik, mau gue kumis-kumisin doang kayak mukanya atau gue, yang penting hak suara gue dipakai oleh Melanie. Daripada hak atas nama Melanie Subono dipakai oleh Melanie Subono. Daripada dipakai sama Dijual atau Iya. apa segala macam gitu. That's first thing. Kedua, anak-anak muda kita tuh kan apa ya, kayak nggak bisa bedain pemerintahan sama band gitu. Dalam arti gini, era mulai beberapa gubernur, beberapa presiden belakangan ini kan lebih euforik ya kayaknya ya. Konsernya ininya apa segala, lo menjadi ngefans. Ya. Ditanya, gue milih si A, kenapa? Dia bikin konser ini kemarin. Lo pernah baca nggak visi misinya apa? Oke. Padahal kan it's something deeper than that, no? Ya. Nah, sementara karena lo ngefans sama si A dan lo memilih dia, harusnya kalau dia punya salah maka lo yang punya hak kritik dong. Bukan berarti misalnya orang milih gue, terus datang lo nih di samping gue, gara-gara warna dasi lo salah aja lo dihujatnya setengah mati. Cuma karena lo suka sama A, ini bukan band, hoy. Ya. Gak bisa. Kan yang terjadi itu sekarang.
Orang benci sama B sama C bukan karena dia paham sebenarnya B, C ngapain atau A ngapain. Pokoknya karena gue milih A, titik. Nggak bisa kayak begitu. Jadi sementara kan eranya sekarang udah gampang banget keterbukaan. Lo bisa cari tahu tentang siapa Visi yang akan misi, lo iya, pilih, iya. visi misi lo segala macam. Masalahnya kedepannya negara ini ada di tangan lo nih. Yang kayak gitu. Nah, Tapi gue rasa kesadaran berpolitik atau tahu tentang politik di era sekarang tuh lebih besar ya. lebih. Tapi itu juga yang kadang-kadang menciptakan fans yang terlalu fanatik. Lo nggak butuh ngefans sama pemerintahan kita. Mereka bekerja itu bukan prestasi. Itu emang ada tugasnya. Ya. Iya dong gitu. Iya. Gubernur kita berhasil membersihkan kali, itu prestasi. Lah kagak, emang tugasnya. Kayak bilang lo hebat bisa bikin lagu, emang tugas lo. Iya dong, maksudnya kayak gitu. Artinya kalau salah, ya kasih tahu. Kecuali itu presiden kita bisa bawa kita semua liburan ke bulan, itu prestasi. Karena bukan tugasnya. Karena bukan tugasnya gitu. Dan ya apa ya, semua dan orang kita tuh gini, terlalu euforik pada pemilihan presiden. Ini kan dijadikan serentak nih, pilpres, pileg, satu lagi apa sih? Ya itulah pokoknya. Pilkada lah Pilkada, ya. pokoknya semuanya itu kan dijadiin satu nih. Kalau lo mau ngomong suara rakyat, bukan presiden. Sejak kapan gue aja di Jerman bisa tahu? Suara rakyat bukan presiden dong. Orang ada isu dikit-dikit, ngetek Bapak Jokowi, anjing saya diculik, kata gua. Aduh, suara rakyat. Kata siapa presiden suara rakyat? Perwakilan suara kita tuh MPR, DPR, caleg. Ya. Iya Tapi kita kan? banyak tidak mengenal. Lu ya. bahkan nggak tahu caleg lo siapa. Yang se-RT RW kita aja gitu loh. Lu cari tahu itu siapa. Sehingga pada saat dia tidak mewakili lo, ya itu yang lu serang. Disitulah gue ngeliat, oke, berarti segala pil-pil ini masih euforia doang. Cari tahu. Karena lu nggak mau menghancurkan negara ini 5 tahun lagi. Love your country. Gue selalu bilang, Tuhan itu dulu paling sombong, lagi sombong-sombongnya nih, pas nyiptain 2 hal. Apa? Perempuan dan Indonesia. Gak ada yang jelek di Indonesia. Cintain itu. Jangan dikit-dikit lo teriak. Udah pasti sih ini gubernur karena apa? Gue tanya detail nggak tahu. Ya pokoknya kalau gue milih si A dulu. Nggak bisa kayak gitu. Oke. Ini bukan band gitu loh. Jadi masanya pas nih. Ayo dong bersuara. Yuk pelajarin siapa sih yang mau kita pilih. Yuk gitu. Karena nasib lo 5 tahun ke depan ada di tangan orang-orang ini nih. Dan gunakan hak suara lo ya. Gunakan hak suara lo. Terserah buat apa. Yang penting yang masuk ke bilik itu adalah orang yang namanya tercantum. Oke. Mau di dalamnya lo terserah, itu nggak ngerti deh gue, nggak ngerti. Tapi lo punya hak, pakai. Oke. Karena itu kalau dijual kayaknya lumayan tuh. Gitu. Iya. Kayaknya. Iya kayaknya. Kan sekarang ada ITE ya, dikit-dikit salah ntar. Gitu. Pokoknya intinya undangan itu atas nama siapa? Gunakan. Gunakan. Oke. Gitu. 3 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama, apa ya tadi gue mau nanya? Apa ya? Gimana sih hostnya ganti? Ganti aja deh. Jadi sebenarnya menurut lo Melanie udah sukses belum? Insya Allah udah. Tapi bukan berarti terus gue puas. Banyak kan masih hal gue lakukan. Oke. Lalu what's next? Ini pertanyaan simple tapi di dunia entertainment lah ya, di dunia entertainment. Ya gue What's next? menjalankan beberapa IPA termasuk UD apa segala macam. Gue sendiri lagi membentuk. Jadi 5 tahun sekali itu pada saat masa pemilu kan ada orang-orang tertentu yang akan menjadi inceran pemerintah untuk jangan ngomong, jangan apa segala macam kan. Jadi biasa 5 tahun sekali itu gue punya proyek yang komersil lah atau ngeluarin lagu yang komersil atau apapun supaya gue aman tetap ada di permukaan. Gue sekarang bikin satu band lagi namanya Melanie dan PPK. PPK itu terserah lo mau artiin apa. Iya, Denny pernah ngasih nama apa? PPK. Melanie NPPK. NPPK. Itu banyak itu musisi-musisi session player bagus lah dari band-band gede gitu. Di situ kita akan ngeluarin single minggu depan. Gue akan ngeluarin buku juga tentang wanita itu. Gue akan ngerjakan beberapa serial dengan beberapa kementerian tentang itu tadi pentingnya banyak hal. Terus Rumah Harapan terus berjalan. Oke. Banyak sih, apalagi ya? Banyak sih. Oke. Banyak. Pertanyaan terakhir. Cuma nggak masuk TV, jadi harus kayak gitu. Mbak Mela udah nggak kerja apa-apa ya gitu.
Gitu katanya. Padahal banyak yang dikerjain. Iya katanya, ibu mah patokannya TV. Gitu. Masih nonton TV? Masih? Masih? Apa yang lo tonton kalau di TV? Gue ada satu di serial TV luar sih. Gue ada one of the serial TV yang Indonesia dong. berita paling. Berita. Gue tuh orangnya nggak suka. Gue tuh megang gadget nggak terlalu ini sih. Gue I make a rule of myself. Di atas jam 9 atau jam 10 malam, gue udah nggak megang gadget. Harus. Ada nggak masa-masa di mana lo menghilang nggak megang gadget? Kalau gue selalu ada masa-masa itu. Ada. Menyenangkan ya? Iya, gue sih masih suka kayak begitu. Tapi udah ngamuk kadang 2 hari nggak gue jawab gitu. Nggak gitu juga dong. Kesian dong manajer lo. Ya, tapi kan dia pintar. Oh dia tahu pintar, bagaimana dia cara tahu. menghubungi lo. Iya. Dia bisa mengambil keputusan sendiri. Oke. Gue tahu kapan untuk urgent untuk nyaut tahu gitu. Cuma kalau enggak apa-apa. I play with my dogs, I play with my cats. Gue masih suka baca. Hal kayak gitu aja sih gue menikmati goleran yang gak jelas gitu yang iya. Enggak kayak gue waktu itu gue kan suka main kartu, main-mainan sama tim gue kan di bandara di mana terus kayak gila lo main kartu mulu terus tapi gue bilang daripada kita main gadget mulu kita sendiri-sendiri. Iya. Terus lo game juga kartu juga, biliar juga tapi mainnya sendiri-sendiri gitu kan. Ada bendanya di depan kali. Iya gitu. juga. Iya. Iya gak sih? I enjoy that human contact gitu kayaknya. Masih perlu gitu gue. Apalagi gue berusaha mapping kan, apa sih isu sosial yang di jalan, apa sih itu, how can I get it kalau gue juga nggak mau bersentuhan dengan menjadi manusia itu tadi. Ya. Menjadi manusia. Oke. Lo lagi dengerin band apa Mel sekarang? Gue kemarin, semalam sih, gue lagi dengerin banyak band lama ya, dengerin cewek-cewek tuh. Siapa? Gue tadi malam tiba-tiba tadi malam tiba-tiba gue dengerin Fiona Apple. Oke. Gue dengerin tadi malam random aja, tadi gue dengerin Skunk Anansi. Lama tuh. Asli nggak tau kenapa ya. Tiba-tiba aja pengen. Gue dengerin tiba-tiba tadi malam dengerin Skunk Anansi. Gue itu punya playlist yang bener-bener nyampur aja semua. Jadi dari tiba-tiba ada Nirvana, tiba-tiba ada Kus Plus, tiba-tiba bisa ada Denny Caknan, ada Wali, ada lagu gue. Pokoknya emang diputar aja semuanya. Gue tidak pernah karena gue kerjanya juga di banyak. Ini kan gue tidak pernah ngebatasin, aku cuma dengerin genre ini, aku cuma dengerin nggak ada. Oke. I love my playlist yang nyampur aja semuanya. Thank you Mel udah datang ke sini Sama-sama. sharing soal cerita sukses lo dan juga pemikiran-pemikiran lo. Ini pertanyaan terakhir. 3 kali terakhir loh. Enggak, ini udah terakhir beneran terakhir. Kalau Faang jadi dia nyalek, lo pilih nggak? Tetap akan gue baca dulu visi misinya. Ngapain lo bermusik aja? Waduh mau nyalek-nyalek sih bermusik aja. Aduh. Faang, tuh dengerin. Iya, gue mau bilangin bodo amat. Suatu hari gue pernah dikasih kado ulang tahun paling indah. Apa itu? Aman tuh belakang no. Oke, manajer lo. Apa ya Badi? Ucapan, jadi bikinin video. Dari Faang. Oh. Teh Melani dengan doa-doanya. Gue di rumah gini, amin, amin, gitu kata gue. Sian ya gue. Thank you ya. Thank you, semoga ada hal yang bisa diambil dari cerita Melani Subono dan ya udah nanti ketemu lagi lah sama Melani di Instagramnya dia lah ya. Di mana-mana lah pokoknya. Thank you Mel ya. Iya, thank you. Jangan lupa senyum hari ini. Bang, ganteng loh.